Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Echa Kurnia dengan NIM 2311028 dari kelas P3A. Di sini saya akan membuat video tugas guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Tasawuf oleh dosen pengampu Bapak Edi Waluyo MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu definisi tasawuf, ruang lingkup tasawuf, dan tujuan mempelajarinya. Lalu materi yang kedua saya akan membahas tentang aliran-aliran tasawuf. Lalu yang ketiga saya akan menjelaskan materi tentang as-suluk di jalan Allah. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi tasawuf, ruang lingkup tasawuf, dan tujuan mempelajarinya. Nah, ilmu tasawuf juga dikenal sebagai sufisme, merupakan aspek esensial dalam agama Islam yang membawa manusia menuju pengalaman spiritual yang lebih dalam dan penuh makna. Tasawuf bukan sekedar mengikuti ritual ibadah, tetapi lebih mendalam pada penyucian hati dan jiwa. Ini juga melibatkan perjalanan dalam diri untuk mencapai cinta dan kesatuan dengan Allah. Tasawuf juga berkembang sebagai respon terhadap kehidupan sosial dan politik yang kompleks pada awal mula Islam. Para sufi yang merupakan praktisi tasawuf mulai menekankan pentingnya pemurnian batin dan pengembangan akhlak yang tinggi sebagai sarana untuk mencapai cinta dan kesatuan dengan Allah. Nah, adapun tokoh-tokoh seperti Hasan al-Basri, Rabia al-Adawiyah, dan Junaidah Baghdadi merupakan pionir dalam menggali dimensi spiritual dan moral dalam Islam. Lalu, ruang lingkup ilmu tasawuf yang mencakup banyak tentang kejiwaan manusia, cakupan Tuhan dengan hambanya, hubungan antar manusia, serta kecintaannya pada Tuhan, dan pembersihan jiwa yang suci, perilaku zuhud atau meninggalkan berbagai kepuasan dunia, dan berfokus pada penghambaan dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kemudian dengan demikian individu dapat mencapai ketenangan batin dan mengembangkan akhlak yang tinggi, sehingga dapat mencapai cinta dan kesatuan dengan Allah. Kemudian dalam konteks modern, tasawuf ini juga menawarkan solusi yang indah dan efektif untuk menghadapi kehidupan sosial dan politik yang kompleks. Tasawuf juga mewariskan etika kehidupan sederhana, zuhud, tawakal, kerendahan hati, nilai-nilai kesabaran, dan juga semacamnya, yang dapat membantu individu dalam mencapai kedamaian hidup, baik dalam rumah tangga, antar tetangga, kompleks masyarakat, dan juga stabilitas nasional hingga internasional. Kemudian ruang lingkup ilmu tasawuf juga mencakup banyak tentang kejiwaan manusia, cakupan Tuhan dengan hambanya, hubungan antar manusia, serta kecintaannya pada Tuhan, dan juga pembersihan jiwa yang suci, perilaku zuhud atau meninggalkan berbagai kepuasan duniawi dan berfokus pada penghambaan dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dengan demikian, individu dapat mencapai ketenangan batin dan mengembangkan akhlak yang tinggi sehingga dapat mencapai cinta dan kesatuan dengan Allah. Lalu materi yang kedua tentang aliran-aliran ilmu tasawuf. Nah, di sini ada beberapa aliran ilmu tasawuf, antara lain yang pertama tasawuf akhlaki. Kata tasawuf berasal dari bahasa Arab, yaitu tashawwafa, yang artinya bisa membersihkan atau saling membersihkan. Kemudian kata akhlak merupakan bentuk jamak dari hulukun yang bermakna perangai, budi, tabiat, adab, atau tingkah laku. Nah, secara istilah tasawuf
akhlaki adalah ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap mental dan pendisiplinan tingkah laku yang ketat guna mencapai kebahagiaan yang optimal. Manusia harus lebih dahulu mengidentifikasikan eksistensi dirinya melalui penyucian jiwa raga yang bermula dari pembentukan pribadi yang bermoral dan juga berakhlak mulia. Dalam ilmu tasawuf dikenali dengan taklaki, tahali, dan tajali. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahali. Tahali berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, sifat-sifat kotor, dan penyakit. Maksudnya penyakit hati yang merusak. Yang kedua ada tahali. Tahali adalah menghias diri dengan jalan membiasakan dengan sifat dan sikap serta perbuatan yang baik. Berusaha agar dalam setiap gerak dan perilakunya selalu berjalan di atas ketentuan agama. Yang ketiga ada tajali. Nah, setelah seseorang melakukan dua tahap tersebut, maka tahap ketiganya yaitu tajali. Nah, tajali ini adalah seseorang yang hatinya terbebas dari tabir atau hijab, yaitu sifat-sifat kemanusiaan atau memperoleh nur yang selama ini tersembunyi atau gaib atau fana sehingga selain Allah ketika nampak atau tajali wajahnya. Nah, yang kedua ada tasawuf irfani. Sebagai ilmu praktik, irfani merupakan sebuah saluk atau perjalanan rohani, yakni bagaimana seorang penempuh rohani salik yang ingin mencapai tujuan puncak kemanusiaan, yakni tauhid. Dalam mempraktikkan tasawuf irfani, seorang calon sufi harus mengawasi perjalanan dengan melewati tahapan-tahapan atau makomat secara berurutan, dan keadaan jiwa atau hal yang akan dirasakan oleh calon sufi ketika mencapai makamat itu. Kemudian yang ketiga ada tasawuf amali. Nah, tasawuf amali ini yaitu tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian tasawuf ini, tasawuf amali berkonotasikan tarekat. Yang keempat ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini yaitu tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi intuitif dan rasional. Tasawuf falsafi ini tidak dapat dipandang sebagai filsafat karena ajaran dan metodenya didasarkan oleh tasawuf itu sendiri. Lalu materi yang terakhir adalah as-suluk di jalan Allah. Suluk secara bahasa hampir sama dengan tarekat, yakni cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya saja kalau tarekat masih bersifat konseptual, sedangkan suluk ini sudah dalam bentuk teknis, operasional. Oleh karena itu, dalam dunia tarekat, terminologi suluk dimaknai latihan atau riyadah berjenjang dalam waktu tertentu dalam bimbingan guru tarekat. Orang yang mengikuti suluk itu disebut dengan salik. Sebagai suatu metodologi, tarekat juga disebut dengan suluk yang artinya kumpulan tata cara dan aturan yang berkaitan dengan bagian-bagian di dalam tasawuf. Suluk juga memiliki arti yang sama dengan torik, yaitu jalan. Namun penggunaan istilah ini semakin lama mengalami perubahan arti sehingga pada akhirnya orang tarekat menggunakan istilah suluk ini untuk memaksudkan suatu pelajaran rutin atau latihan. Adapun fase-fasenya sebagai berikut, yaitu yang pertama tahali,
membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dari maksiat dan batin. Yang kedua ada tahali, mengisi diri dengan sifat-sifat yang terpuji, yaitu taat lahir dan batin. Yang ketiga ada tajali, yakni memperoleh kenyataan Tuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada macam-macam suluk yang merujuk pada kenyataan bahwa kualitas spiritual dan religiositas saling tidak selalu sama. Di samping tujuan yang ingin dicapai juga bersifat gradual, maka teknik pelaksanaan suluk juga diformulasi dalam beberapa tipe model atau tipe suluk yang biasa dijumpai dalam tarekat, berkisar pada 4 jenis, yakni yang pertama suluk zikir, yaitu kegiatan pokok dalam suluk adalah zikir yang diselingi dengan ibadah sunnah lainnya sesuai dengan arahan mursyid. Suluk model ini biasanya bertujuan untuk penyempurnaan pelaksanaan ibadah. Yang kedua, suluk riyadhah. Nah, suluk ini latihan fisik dan psikis untuk membangun ketahanan rohani dan jasmani. Cara yang ditempuh biasanya dengan mengurangi makan minum, mengurangi masa tidur, menekan dorongan hasrat-hasrat biologis, atau sedikit bicara. Tujuan esensial dari model suluk riyadhah ini adalah bersifat moralitas melalui penguasaan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga ada suluk penderitaan. Nah, maksudnya suluk ini dijalani melalui berbagai rintangan dan kesulitan yang menuntut keuletan dan keberanian, kesabaran, bahkan ketabahan. Suluk model ini biasanya dijalani melalui pengembaraan atau berkelana ke berbagai kawasan. Suluk penderitaan ini tidak mesti secara ragawi, tetapi bisa juga dilaksanakan melalui pengembaraan dan penjelajahan spiritualis. Tujuannya lebih terfokus pada pembelajaran kepribadian yang merdeka, mandiri, dan juga percaya diri. Yang keempat ada suluk pengabdian. Nah, dalam hal ini pengabdian pada sesama yaitu suluk yang bersifat humanistik, bersifat satria, yang bertujuan tumbuh suburnya rasa solidaritas dan cinta sesama makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.